Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Yunardi. Saya adalah instruktur SQL, Python, Data Analytics, Design Thinking, Digital Marketing, Digital Entrepreneurship, Tableau, dan Power BI. Kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan seputar interview SQL. Ada banyak video yang membahas tentang pertanyaan seputar interview SQL, dari yang mudah sampai yang kompleks. Di sini saya ingin membahas tentang pertanyaan SQL yang saya temukan pada interview di institusi tertentu. Sekilas, pertanyaan-pertanyaan ini tidak sulit, namun ada beberapa trik yang perlu kita lakukan apabila kita ingin menyelesaikannya dalam lingkup waktu yang ditentukan. Pertama-tama, kita akan disodorkan pada beberapa tabel yang akan kita perlukan untuk memecahkan masalah query SQL yang diberikan. Oke, kita lihat di sini. Ini ada 4 tabel ya. Ada tabel students, isinya email, nama, dan register date-nya. Kemudian ada tabel student subject score. Itu isinya tentang student ID, subject ID, sama score. Kemudian ada tabel student study time. Isinya student ID, subject ID, sama study time, waktu study yang dilakukan student ya. Kemudian terakhir adalah subjek, tabel subjek, itu isinya ID, ini ID dari si subjek ya, kemudian nama subjeknya, dan sudah dipublish atau belum. Nah, dari keempat tabel ini kita lihat ini masing-masing mempunyai primary key yang bisa menghubungkan mereka satu sama lain. Kita lihat di sini pertama, di tabel student itu ada ID yang bisa terhubung dengan tabel student subject score di kolom student ID. Kemudian di tabel student study time itu juga ada student ID. Berikutnya itu ada kolom subject ID di tabel student subject score ya, ini yang dilingkari hijau. Kemudian di tabel student study time juga ada subject ID, dan di tabel subject ini ada ID juga, ini yang bisa menghubungkan ke 3 tabel. Dan juga ini yang merah juga bisa menghubungkan 3 tabel. Oke. Sekarang kita akan melihat pertanyaan pertama, yaitu display the email and name of one student with highest overall average score from all subject. Jadi di sini kita pengen untuk mengambil atau meretrieve rata-rata tertinggi. Jadi satu student yang punya rata-rata untuk dari semua subjek gitu ya, rata-rata yang tertinggi dari apa? Jadi ini sini outputnya kelihatan untuk nama, email, sama average score. Jadi cuman untuk satu student with highest overall average score. Jadi kalau kita lihat tadi di tabel ini, jadi ini yang akan kita ambil pertama ya. Ini akan kita ambil. Jadi cuman di sini kan tadi dia mintanya nama, email, sama average score. Ini kan average score-nya untuk apa? Per student. Kita belum lihat subject ID ya, kita ngeliat per student. Jadi kan ini studentnya ini misalnya student ID 3 ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini gitu kan. Jadi dia ambil rata-ratanya semua. Untuk ini kan mungkin student 3 subject ID-nya beda-beda nih kan. Ini kan subject ID 1, ini subject ID 6. Ini student 3 subject ID 6 juga. Ini diambil rata-ratanya di group by untuk per student ID ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia pengen ngambil yang satu student dengan rata-rata tertinggi. Oke. Sekarang kita lihat di PostgreSQL-nya seperti apa. Pertama, kita biar gampang ya, kita lihat step-stepnya dulu. Pertama, jadi kita akan ngambil rata-ratanya dulu. Kita belum melihat nama sama email, kita ngambil rata-rata sama student ID. Jadi di sini kita pakai fungsi agregat, kita kasih alias nanti biar gampang kita untuk ininya. Kemudian ini diambil dari
tabel student subject score. Kemudian ini kita group by student ID. Oke. Nah, kita akan lihat di sini. Ini udah dapat nih rata-ratanya. Tapi ini kan masih student ID dan ini masih semua kan? Ya enggak? Masih semua. Jadi ini kita dapat dulu. Dari sini kita akan cari highest score-nya. Begitu dapat highest score-nya, baru kita gabungkan, kita join dengan tabel student supaya kita bisa dapat apa tadi, nama sama email. Oke. Kemudian di sini, oh saya taruh di bawah aja ya. Jadi kita akan select max dari tadi si ini ya, si FPG score. Up. From yang kita pakai ini adalah yang di sini. Oke. Jadi ini kita masukin. Oke. Tapi kalau cuman kayak gini, ini logikanya kita akan pilih maksimum dari hasil query ini kan. Kalau kita jalanin kayak gini aja, dia akan error. Dia mau si Postgre ini, dia maunya begitu kita bikin subquery di sini, dia pengen itu dikasih alias FPG. Let's say aliasnya begini. Ya, dapat kan? Nah, udah dapat nih. Kita udah dapat the highestnya itu 82,75. Coba kita cek ya, bener nggak? Tadi yang di sini highestnya ini yang nomor 6 nih, ya kan? Ini kan highest di group by dengan student ID nih. Highestnya dapat 82,75 yang di sini ya. Oke. Iya, itu tadi langkah berikutnya. Kita udah dapat highestnya. Ini saya bikin step-stepnya biar gampang gitu ya. Biar gampang nanti sampai kita dapat satu query keseluruhan yang mencakup subquery-nya. Oke. Berikutnya, nah sekarang kita bikin yang jawabannya nih. Jadi pertama kita akan mulai gabungin nih. Jadi pertama yang ini kita dapat average group by student, kita select max-nya. Nah udah dapat select max, kita akan join dengan tabel student. Sorry. Kita akan join dengan tabel student supaya kita dapat nama sama email. Oke. Sini ini S itu nanti alias dari si tabel student ya. Kemudian email, kemudian tadi average score-nya. Ini kita akan kasih nama sesuai dengan yang diminta, yaitu average score. Ini dari tabel student subject score yang akan kita bikin alias sebagai SSJ. Baru kita melakukan left join dengan tabel students yang kita kasih alias S. Ini tadi di atas ya, kita minta tabel S untuk kolom name alias S. Kemudian ini kita join pada kolom SSJ si student ID sama dengan SID. Jadi dari tabel SSJ itu kolom student ID, dari tabel student itu kolom ID. Ini apa? Primary key-nya. Kemudian kita akan group by dia dengan name. Nanti kita akan lihat ya, ini seperti apa. Ini kita group by dengan name dulu. Kemudian karena ini fungsi agregat, kita nggak bisa pakai where. Jadi di sini kita akan pakai having dari si
average score-nya itu sama dengan apa? Sama dengan yang tadi kita tulis di atas ini, yang maksimum. Jadi kan dia mau ngelakuin query beserta join-nya, tapi kita akan cuma ambil yang apa nih? Yang average score-nya tertinggi. Yang tadi query-nya kita udah bikin di sini ya. Kita udah bikin di sini query-nya, kita masukin ke sini. Oke. Tapi tadi kalau di sini pas having average score ini kita pakai kurung. Ini mungkin biar lebih bagus tampilannya. Nah, taruh di sini ya, biar kita tahu bahwa ini adalah bagian dari subquery yang di sini. Oke. Tapi kalau ini kita run, dia masih kurang. Kenapa? Kita lihat di sini. Ini kita nggak bisa cuman group by dengan name aja. Dia di sini errornya bilang pengen yang email juga harus appear di group by-nya. Oke. Sekarang kita tambahin as email di sini. Oke. Kita udah dapat namanya, emailnya sama the highest average score. Kemudian berikutnya pertanyaan kedua yaitu compare the average score of students who register in the year of 2017 versus 2018 for every subject including the unpublished one. Berarti semua ya, kita bukan cuman yang published tapi yang unpublished. Jadi ini nggak dipisah, digabung aja. Order by subject name, dan dia pengen outputnya seperti ini. Ini subject name-nya ke bawah, kemudian ini student registernya punya kolom sendiri nih untuk yang 2017, kemudian untuk yang 2018. Ini mungkin kita agak bingung gitu kan, karena apa? Karena kalau kita lihat di sini kan dia per baris nih kan, nih 2017, dan ini kan masih bentuknya apa, full gitu ya, tanggal bulan tahun. Kita nanti akan ambil cuman kita ekstrak tahunnya aja pakai date part ya. Nah ini tapi nanti akan jadi kolom kan, kalau di Excel itu kan namanya pivot table ya. Kalau di SQL tuh bisa pakai cross tab, tapi itu agak susah dan ada cara yang lebih gampang ya. Jadi di sini untuk buat dia jadi pivot gitu ya, kita pakai nanti case when. Jadi kalau ini biasa gitu kan, kita akan order by dari subject name ini. Jadi ini nanti apa ya, sama seperti tadi, kita akan ambil ininya dulu, apa, average-nya dulu, baru nanti kita olah lebih lanjut, kita join dengan tabel subject gitu ya. Kita kemudian order by, group by dan order by. Tapi di sini kita pakai case when supaya dia ada kolom sendiri untuk yang 2017 dan 2018. Oke. Ini ya, sebentar kita bikin. Berarti di sini kita akan ambil nih subject name ya. Ini sebagai subject name. Kemudian di sini kita akan ambil average langsung dengan fungsi case when ini untuk apa? Untuk nge-pivot gitu ya, buat pivotnya tadi yang 2017 sama 2018. Sini kita pakai date part untuk apa? Untuk yang tadi year dari kolom register date ya, kalau nggak salah tadi namanya. Kemudian ini kita akan, kolom ini akan kita kasih judul tadi apa, kita akan ekstrak dari yang register date untuk yang 2017
Kalau ada, then akan dilakukan average untuk skornya, kemudian n. Ini nanti kolomnya dikasih nama sebagai student register 2017. Kemudian yang berikutnya, ini kita juga lakukan hal yang sama untuk yang 2018. Oke. Ini kita akan ambil dari tabel student subject score. Kita ambil rata-ratanya dari sini ya, baru nanti kita akan left join. Dan di sini akan ada yang menarik ya. Ini aliasnya sebagai SSJ biar gampang. Kita pertama lakuin left join dengan students. Ini karena kita mau dapat apanya? Kita mau dapat ininya kan, ID-nya, baru kita dapat subjeknya, kemudian dapat subject ID, terus subject name, karena nggak bisa langsung. Kalau tadi kita lihat di sini ya, ini kan kita ngolah pakai student subject score. Di situ cuma ada apa? Ini kan pengennya subject name nih. Nah di sini student subject score cuma ada subject ID. Terus kita pengen dapat student ID dan subject ID, tapi ada subject name-nya juga, ya enggak? Oke. Jadi pertama di sini kita akan left join dengan tabel students, di mana di kolom SSJ student ID sama dengan ID di tabel students. Kemudian kita left join lagi dengan tabel subjects di SSJ subject ID dengan, nah jadi yang pertama ini kan ini tabel student subject score, dia ngejoin dengan tabel student, di mana di kolom student ID di student subject score, dan di kolom ID di kolom student. Kemudian dia lakukan join lagi ke tabel subject supaya kita dapat subject name-nya. Di sini primary key-nya apa? Di student subject score itu adalah student ID, subject ID, sedangkan di tabel subject itu adalah ID. Supaya kita bisa dapat nama. Di sini kita ngelakuin 2 kali join. Oke. Kemudian di sini kita akan lakukan group by dengan name, dan sesuai permintaan dari soal kita juga pengen order by name. Jadi nanti subject name-nya itu akan diurut dari yang huruf paling kecil dari A ke Z ya. Oke. Nah, di sini kenapa dia ini ada average di kesuan Bapak. Oke. Kurang koma. Ya. Udah dapat nih. Sesuai dengan permintaan soal kan. Ini udah di order apa? Ascending dari art bahasa Indonesia bla bla bla. Kemudian ini kolomnya hasil dari si Caswen ini. Ini juga hasil dari si Caswen yang 2018 ya. Udah dapat sesuai dengan permintaan soal. Oke, pertanyaan berikutnya. Kita akan measure the average score of each published subject ordered by subject name. Berarti kalau di tabel yang ini kita cuma ambil yang is published-nya sama dengan 1, cuman yang published saja. Jadi sama, kita tetap mulai dari average ini, kita akan link dia ke subject dengan subject ID di sini dengan ID ya. Di mana pertanyaannya nih?
average score of each published subject order by subject name. Oke. Jadi seperti biasa kita akan pilih tadi dari tabel subjek itu kolom name, dan akan kita namakan subject name sesuai dengan permintaan soal tadi. Kita akan melakukan average dari skornya, kemudian kita kasih alias sebagai average score dari tabel student subject score. Kita singkat sebagai SSJ supaya lebih mudah. Kita akan melakukan left join dengan tabel subjects SSB pada kolom student subject score itu subject ID, kemudian di tabel subject itu adalah IDs saja. Kita akan lakukan group by dari name. Kita akan coba dulu nanti seperti ini ya. Dan tadi sama dengan nomor 1 kalau nggak salah kita akan pakai having, karena ini fungsi agregat ya, kita nggak bisa pakai where. Having untuk yang is published-nya sama dengan 1, order by SB name. Di sini kalau kita run dia akan error sama kayak tadi ya. Sorry, ini kayaknya ada yang salah. SB mana sih B-nya? Ini dia. Oke, SB ini kalau kita run sama kayak tadi, dia pengen si SB is published ini ada di group by juga. Oke, kita akan tambahkan sini SB is published di perintah group by. Nah, sini kita udah dapat subject name udah diurut B bahasa Indonesia, English, Math, Science, dan average score-nya sesuai dengan permintaan soal. Bagaimana caranya kalau kita pengen mengetahui, kalau tadi kan yang rata-rata tertinggi ya, sekarang gimana kita pengen mengetahui rata-rata nomor 2 tertinggi ya kan? Kalau tadi kan pakai max ya, sekarang kita akan melihat untuk rata-rata nomor 2 tertinggi. Kita biar gampang, kita akan pakai query yang ini. Yang tadi kalau ini kan max ya, kita akan cari sekarang kedua tertinggi. Ini biar rapi. Nah, biar kita tahu nih kan. Kemudian di sini kita akan pakai fungsi order by dari si average score descending, berarti dari yang paling tinggi ke paling rendah ya. Kita akan offset, kita akan ambil baris kedua, dan kita hanya limit meretrieve 1 baris. Dari sini kita akan dapat nilai rata-rata tertinggi nomor 2. Yang ini kan tadi kan yang 80 sekian ya kalau nggak salah. Coba kita lihat kalau ini hasilnya berapa. Ini kan 82. Nah, kalau yang ini itu kan rata-rata tertinggi kedua 78 ya. Kita bisa buktikan di sini. Ini yang pertama tertinggi, yang kedua adalah yang 78. Oke, ini kita udah dapat. Proses berikutnya sama kayak tadi, kita akan masukkan dia ke sini. Jadi ini saya copy lagi. Nah, having-nya itu adalah dari subquery yang ini. Oke. Nah,
ini supaya rapi kelihatan ya, ini punyanya siapa gitu. Nah, ini oke. Ya, tadi kan student 6 ya, yang 82. Sekarang kita dapat rata-rata tertinggi kedua adalah student 5 dengan nilai 78,67. Oke.